Oke sahabatku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Mang Es Angler. Mudah-mudahan sehat dan bahagia pastinya, dan mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke sahabatku, untuk kali ini kita mau pergi ke haul Syekh Abdul Qadir Jailani pada malam hari ini yang dilaksanakan di Kecamatan Bayung Lincir, khususnya Kelurahan Bayung Lincir, RT 08 RW 02 ya sahabatku, bertempat di Panti Asuhan Darul Aitam Pelparuk, RT 08 RW 02 Kelurahan Bayung Lincir ya sahabatku. Nah, kita berangkatnya pakai motor ya sahabatku. Kita teman-teman udah pada berangkat duluan tadi. Kita lanjut. Nah sahabatku, kita udah ganti peci sahabatku biar lebih bagus lagi. Mudah-mudahan malam hari ini dapat berkah ya sahabatku. Malam ini insya Allah nanti akan dihadiri oleh Tuan Guru Al Habib Abu Bakar Maulad Dawilah ya sahabatku. Mudah-mudahan Allah menambahkan keberkahan khususnya kepada kita semua. Oke sahabatku, kita lanjut. Ikut terus video kami, jangan lupa like, subscribe, komentar, juga tekan tombol loncengnya sahabatku. Nah guys, kita sudah sampai di tempatnya guys. Alhamdulillah, ini sudah bersama Kak Bustami. Masih sepi nih panitia. Masih lagi sibuk ngurusin tempat. Tamu udah mulai berdatangan guys. Alhamdulillah, itu ada banser juga.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi sarafa al-wujud bisahibil magamil mahmud wal hawdil mawrud wal liwa'il ma'qud وشفاعة العظماء يوم الشهود مولانا محمد حبيبنا محمد قبلتنا محمد مرشدنا محمد ملجأنا محمد شفيعنا في الدنيا محمد شفيعنا عند الصراط محمد بدر البدور الحبيب الذي كله نور إمام بيت المعمور أحاديثه تسوي الصدور رؤية وجهه يوجب موت حسن الخاتمة حب إطرته تحب الموت على السعادة فمن أحب آل محمد مات شهيدا ومن أحب أصحاب محمد مات شهيدا ومن نصر علم محمد مات شهيدا صلوا على محمد وعلى آل محمد وعلى أصحاب محمد
من يومنا هذا إلى يوم المرور إلى الله عز وجل ونحن بجانب مولانا محمد رسول الله وهو ناظر إلينا متبسما أما بعد. Saya muliakan yang bersama dengan saya Habib Hamid bin Hamzah Maliduwilah, para alim ulama, para kiai, namanya dah. Nah, ini pas baru ada gelarnya. Ustadz Khatmun Haji Nurman SPDMN Al-Hajj Muhammad Sobli, Hajj Muhammad Sobli, Muhammad Idris, Ustadz Hidayatul Mustafid, Kiai Haji Mahfud, Ustadz Edi Duwarno Jubi, Al-Hajj Basumi, Al-Hajj semuanya yang hadir, Bapak Ibu semuanya, atalallahu umrakum wa wasa'a rizqakum wa amatana wa iyyakum ala husnil khatimah. Amin. Mudah-mudahan kita mengenang di dunia dengan Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jilani, kelak nanti di yaumil qiyamah dikumpulkan dengan Syekh Abdul Qadir Jilani, dikumpulkan dengan Sayyidina wa Maulana Muhammad, disertakan oleh Hadratur Rasul Maulana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man ahabba awliya Allah wa amila ta'at kana fil jannah. Siapa yang cinta kepada para wali-wali Allah, wa amila ta'at, dia berbuat taat kepada Hadratullah, tidak menentang Nabi, tidak menyakiti hati Nabi, kana fil jannah, nanti di yaumil qiyamah akan masuk ke dalam surga Allah. Jadi perhatian para aulia fi barzakhihim itu ketika masih hidup jauh lebih ketika beliau sudah berpindah alam. Jadi siapa-siapa yang sering bertawassul dengan Sayyidi Syekh Abdul Qadir radhiyallahu anhu, kelak nanti ketika Anda di barzah, ketika Anda masuk ke dalam kubur, ketika Anda memandang ke kanan, tidak ada teman, ke kiri tidak ada istri, tidak ada anak, tidak ada siapa-siapa, Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tidak akan meninggalkan Anda. Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani diangkat menjadi wali mulai beliau kecil, mulai beliau bayi. Jadi tolong yang berisik suaranya biar berhenti dulu ya, biar majelisnya khusyuk. Jadi Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jilani mulai beliau bayi, ketika masuk waktu sahur, azan udah, itu beliau tidak mau minum air susu ibunya sampai waktu maghrib.
baru minum air susu itu mulai bayi sudah diangkat oleh Allah menjadi satu waliyun min awliyaillah. Tidak gampang jadi kekasih daripada kekasih Allah. Yang ada kekasih syaitan, kekasih nafsu, kekasih iblis. Kalau sudah mencari kekasih waliyun min awliyaillah, berarti sudah mengalahkan hawa, nafsu, syaitan dan dunia. Siapa orang berhasil mengalahkan empat ini, hawa, nafsu, syaitan, dunia, akan menjadi waliyun min awliyaillah. Bukan hanya ahlul ilm, bukan hanya ahlul ilm, tetapi ahlul barakah. Syekh Abdul Qadir Jailani bukan hanya ahlul ilm. Apa ada bedanya ahlul ilm sama ahlul barakah? Jelas ada bedanya. Syekhina al-Imam al-Muhaddits al-Dr. Habib Abdullah bin Abdul Ghani bin Faqih, beliau pernah mengatakan, "Hinama niltamisul ilm wajadnahu fil kutub, thumma hina niltamisul barakah fala najiduha illa fi salihin. Ahlul ilm kathir wa ahlul barakah qalil." Ketika saya mencari pemahaman ilmu, saya dapati pemahaman ilmu ada di berbagai macam kitab. Thumma hina naltamisul barakah fala najiduha illa fis salihin. Ketika saya mencari mana itu yang namanya barakah, tidak saya dapati barakah itu ada kecuali pada diri orang-orang saleh. Ahlul ilm kathir. Kita mencari seseorang yang ahli ilmu, ahli berceramah, lidahnya lancar apabila berceramah, banyak. Ahlul barakah seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, pada detik tidak pernah lupa dengan Maulana Muhammad. Berdetik hatinya selalu sambung kepada Allah. Berdetik hati beliau tidak pernah putus hubungan dengan Sayyiduna Maulana Muhammad. Di dalam tidurnya selalu mimpi bertemu dengan Nabi Muhammad. Ahlul barakah qalil. Saudara tahu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, beliau orang itu kibir, riak, sombong itu bermacam-macam. Orang yang kaya dengan hartanya, dia akan sombong dengan hartanya. Saya kaya, saya. Orang yang dia memiliki al-ilm, kalau tidak memiliki hati yang bersih, dia akan sombong dengan ilmunya. Saya pintar ini, saya pintar ini, saya, dikit-dikit saya, sampai menjadi Firaun. Orang yang dikit-dikit saya itu sanadnya kepada Firaun, ana rabbukumul a'la. Maka jangan dikira iblis itu tidak pintar mengganggu anak Adam, saudara-saudara, anak cucu Adam. Orang ketika dia sholat malam, begitu Allahu Akbar, dia merasa, saya ini orang sholat, saya teman-teman saya lagi tidur, saya sedang tahajud, hancur amalannya. Ketika dia menunaikan umrah,
Ketika dia menunaikan nomor di hatinya ada, waduh, saya tuh udah ngomong tangan nih, berarti saya ini orang baik, ini namanya dajjal kecil. Bahaya, bahaya, bahaya. Setiap orang penyakitnya macam-macam. Ada yang sombong ini, ada yang sombong ini, ada yang ini, ada yang ini, ada yang ini, ada yang ini. Tidak akan bisa dihilangkan kecuali dengan memperbanyak membaca sholawat ala Nabi Muhammad. Ruh Anda, ruh kita yang najis, ruh kita yang kotor akan dibersihkan oleh Sayyidina wa Maulana Muhammad, akan dibersihkan oleh Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Saudara-saudara, tidak ada yang namanya Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dia menjadi satu waliun min auliyaillah karena cinta kepada dunia. Tidak ada. Tidak ada Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dia menjadi satu waliun min auliyaillah karena beliau cinta kepada harta. Tidak ada. Disabdakan oleh Hadratul Rasul Maulana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sayati ala nasi zamanun la ilaha illa dinar. Bakal datang sebuah zaman, kata Nabi, tidak ada yang disembah kecuali hanya uang. Ingin menjadi pejabat, uang, ingin ini uang, ini uang, ini semua serba uang. Tidak ada yang disembah hanya dilat kecuali uang. Waqat fi hadzal zaman. Dan orang kalau masih ada hukum dunia, cinta kepada dunia, tidak akan merasakan kelezatan iman, tidak akan merasakan kelezatan membaca sholawat ala Nabi Muhammad. Saudara tahu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu wa kana ja'a ila Rasul bi jami'i malih. Beliau datang kepada Nabi Muhammad dengan seluruh hartanya. Ala wa huwa Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Itu mereka ahlu bait Nabi Muhammad. Sayyidat Fatimah Az-Zahra, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Al-Imam Al-Hasan wal-Imam Al-Husain, betul-betul untuk umat Maulana Muhammad. Saudara, ketika Sayyidina Ali didatangi seorang miskin, jadi Sayyidina Ali dan Sayyidat Fatimah bernadar untuk kesembuhan Al-Imam Hasan dan Imam Husain. Kalau sembuh, saya bernadar akan puasa 3 hari. Hari pertama beliau berpuasa, akan buka puasa, ada orang miskin, wahai Ali, saya butuh makanan. Sayyidina Ali memberikan makanannya, Sayyidat Fatimah memberikan makanannya, Al-Imam Al-Hasan memberikan makanannya, Sayyidina Husain memberikan makanannya. Hari pertama keluarga Nabi Muhammad tidak makan. Ketika hari kedua ingin berbuka puasa lagi, ada tawanan perang. Berkata kepada Sayyidina Ali, wahai Ali, saya tidak makan. Diberikan lagi makanannya. Sayyidat Fatimah memberikan makanannya, Imam Al-Hasan memberikan makanannya, Imam Al-Husain memberikan makanannya. 2 hari keluarga suci Sayyidul Wujud Maulana Muhammad Rasulullah tidak makan. Ketika hari ketiga ingin berbuka puasa, datang teman Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain dengan mengatakan saya kelaparan. Diberikan oleh Sayyidina Hasan makanannya, diberikan oleh Sayyidina Husain. Sayyidat Fatimah memberikan makanannya, Sayyidina Ali memberikan makanannya. Di hari keluarga suci Maulana Muhammad tidak makan. Keesokan harinya datang Sayyidina wa Maulana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Begitu Nabi Muhammad datang, turun ayat wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wa la syukura inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira. Orang-orang yang memberikan makanan kepada fuqara wal masakin, kepada tawanan, kepada orang yang tidak mampu, kalau memberi la nuridu minkum jazaan wa la syukura. Ini kalau sudah memberi tidak ingin dibilang terima kasih, tidak ingin dibilang orang baik, tidak ingin dibilang ini, itu tidak, semata-mata lillah wa fillah. Itu tiba-tiba mereka. Dan ini turun kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi makanya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu bukan hanya ahlul ilm, tetapi beliau ahlul barakah. Dan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu qarinan fi talab ibn Saqar ibn Abi Asud wa tara sahbatahuma liqawma ahlul zakah kay yasta'inu bihima inda muraja'atil masail wa halil mushkil minha hatta innahum ijtama'u wa tashawaru ala an yakhruja ila al-ghawth. Jadi Syekh Abdul Qadir Jailani ini mempunyai teman Ibnu Saqqa dan Ibn Abi Asrud. Jadi ingat, Syekh Abdul Qadir Jailani mempunyai teman Ibn Saqqa dan Ibn Abi Asrud. Ya. Kenapa dipilih? Karena dua-duanya semangat belajar. Bersepakat dengan Syekh Abdul Qadir Jailani untuk ke satu wali kutub yang tinggal di desa dan didatangi dari segala penjuru. Ibn Saqqa niatnya sudah jelek, datang ke wali niatnya sudah jelek. Saya akan datang ke wali untuk memberikan suatu masalah yang sekiranya wali tadi tidak bisa menjawab. Akhruju indal khawfi bi mas'alatin aw yusatin fa as'aluhu anha fatakhayyaru fiha la yadri ma yaqul. Saya akan memberikan pertanyaan, sekiranya nggak bisa jawab, wali kutub mau dites. Kalau kata orang Madura itu cengkolak. Datang ke wali nyari barokah, datang ke wali mau ngetes ilmunya wali, kurang ajar. Adapun Ibn Abi Asrud, wa ana as'aluhu an masalatin la ara madza yaqulu fiha. Saya juga akan mengetes wali kutub. Katanya wali, katanya kutub, saya tes. Niatnya yang jelek di dalam hati. Makanya hati itu harus diisi yang baik. 6666 ayat Al-Quran minallah diturunkan kepada Sayyidina Jibril kepada Nabi Muhammad. Di mana tempatnya? Hati. Yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hati lagi dibahas. Jadi isinya hati 124 ribu wali, ya kan? Jumlah wali setiap zaman 124 ribu wali, tidak merasa lebih mulia meskipun dengan seekor anjing. Ibnu Uwais al-Qarni beliau menjadi sayyidul tabi'in. Saudara tahu keseringan Sayyidina Uwais al-Qarni kalau makan di sampingnya ada sampah, di sampingnya lagi ada anjing. Beliau mengatakan kepada anjing, wahai anjing, saya tidak akan merasa lebih mulia darimu kecuali saya selamat melewati sirat.
Kita jangan dengan anjing, dengan manusia berarti kita merasa lebih mulia. Mau jadi wali kayak gimana, jadi taat itu 124.000 wali nggak ada punya sifat sombong tuh, nggak ada. Kalau ada orang ngaku jadi wali tapi dia sombong, wali palsu itu. Wali-wali yang walinya setan, walinya iblis. Kalau wali-wali beneran nggak ada, meskipun dengan seekor anjing tidak merasa dirinya lebih mulia. Hatinya bersih. Ini punya ilmu tapi tidak punya hati bersih. Adapun Syekh Abdul Qadir Jailani, wa anta ya abdal qadir, wa qala ana akhruju ilayhi li ziyarati multamisa min barakati ghayra sa'il lahu an syai'. Kalau saya datang ke wali kutub tidak ingin apa-apa kecuali mengambil barokah dari wali tersebut. Ketika sampai di tempat wali kutub tadi, namanya wali kasyaf ya, faqala lahum, amma, jadi begitu dok tidak dibuka lama, begitu keluar marah wali kutub tadi. Amma anta ibnu Saqqa kharajta ilayna tastabiruna an mas'alatin kada fajawabuha kada wa hiya fi kitabin kada fi sahifatin kada wa bayyana dhalik ukhruj. Faqala lahu ukhruj. Engkau wahai Ibn Ausur, pertanyaanmu kepadaku seperti ini, ada di dalam kitab ini, penjelasannya seperti ini. Ukhruj, keluar engkau wahai Ibn Ausur. Aku melihat api kekafiran yang menyala di dalam tulang belulangmu. Api kekafiran gara-gara su'ul adab. Apa bahasanya su'ul adab itu apa? Kalau su'ul adab itu bahasa Jambinya apa ya? Kurang ajar atau bahasa Jambi? Bahasa Jambinya apa? Kurang ajar, kurang ajar. Samo. Apa? Congkak. 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 Congkak itu kurang ajar apa sombong? Sombong, jongkak. Kalau kurang ajar apa? Samu, Pak. Pip, samu. Kurang ajar tuh, Pak. Hah? Kurang ajar tuh, Pak. Hah? Ya, begitu udah pokoknya. Kurang ajar. Apa-apa, bahasa Jambi. Iya, baru-baru datang ya. Pertanyaanmu ini ada di dalam kitab ini. Ukhruj, aku melihat api kekafiran yang sampai ke tulang belulangmu. Adapun Ibn Ausur juga, wahai Ibn Ausur, kau datang kepadaku dengan pertanyaan ini, jawabannya ini ada di kitab ini, halaman sekian, keterangannya seperti ini. Ukhruj, kau bakal dikejar-kejar oleh dunia, lupa kepada akhirat. Nah, yang paling mulia yang kita hauli Syekh Abdul Qadir radhiyallahu anhu. Adapun Syekh, wa amma anta ya waladi kharajta taltamisu barakatina wa matlubuka insyaallah hasil. Kau datang kepada kami para wali untuk mencari barokah dan permintaanmu kabul. Cari barokah, bukan ngetes. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Kata wali kutub tadi, wa ka'anni bika takul, aku melihat kau nanti suatu saat bakal berkata, qadami hadha ala raqabati kulli waliyyin, kakiku ini ada di leher seluruh para aulia. Nah, setelah selesai semua ketemu wali kutub, keluar semua, ada debat siapa yang paling alim dari orang-orang ulama muslimin, yang dipilih Ibn Saqqa. Mau debat dengan pendeta orang-orang kufar.
Yang dari muslimin tadi bin Saqo begitu datang ke tempat orang-orang Nasara, begitu sampai di tempat orang-orang Nasara, falamma wasala bilahum ra'a imra'atan nasraniyatan fa'ashiraha waftatana biha faqadabaha min abiha فأبي لا يدخل في دينهم فدخل دينهم وتنصر ونسأل الله السلامة والعافية. Ibn Saqo begitu masuk ke negeri Nasrani, lihat satu perempuan tidak diterima oleh ayahnya, tadi mau dipinang oleh Ibn Saqo kecuali masuk ke dalam ajaran Nasrani. Ibn Saqo seorang alim, pinter, murtad, masuk ke dalam ajaran Nasrani gara-gara menginginkan satu wanita tidak diterima kecuali masuk ke dalam ajaran Nasrani, gara-gara su'ul adab, kurang ajar dengan wali kutub tadi. Kan wali kutub tadi ngomong, saya melihat api yang akan masuk sampai ke tulang belakang. Orang alim mengerti mati dalam keadaan kafir, murtad. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ibn Asrun dikejar-kejar oleh dunia, lupa Allah, lupa Rasulullah. Adapun Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani fa innahu ila maqamil ali, beliau sampai ke pakom yang paling tinggi, Qutbul Aqtab. Hatta sara yaqul, sampai beliau pernah berkata, Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ucapan Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu ta'ala anhu, qadami hadhihi ala raqabati kulli waliyyin, kakiku ini ada di leher-leher para aulia seluruhnya. Cocok dengan omongannya wali kutub tadi, kau nanti bakal berkata seperti ini, seluruh para aulia ada di bawah telapak kakinya, di leher. Allah radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengatakan qadami hadhihi ala raqabati kulli waliyyin wa balagha sautahu jami'ul awliya, suara Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani terdengar di seluruh para wali. Wa taqta'u rusahum, seluruh para wali nunduk ketika mendengar suara Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani bahwa qadami hadhihi ala raqabati kulli waliyyin, kakiku ini ada di leher-leher seluruh para aulia radhiyallahu ta'ala. Ini orang-orang suci, orang-orang bersih, orang-orang yang di hatinya ada Allah dan Sayyidina Maulana Muhammad. Lalu apa balasan kita, saudara, kepada Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani? Apakah kita cuma hadir di sini mengenal Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jailani, pulang yang maksiat ya tetap maksiat, yang riba ya tetap main riba, yang menyebabkan bala turun, yang disabdakan oleh Hadratur Rasul, idza tafassada zina war riba fasamman halak, apabila perzinaan sudah merajalela, riba sudah dihalalkan lagi, maka tunggu saat kehancurannya. Apakah itu? Apakah kita pulang dari ini tidak ada perubahan di dalam diri kita? Yang sering saya bahas dan saya diperintahkan oleh guru saya membahas masalah ini. Sholat subuh jam 7 pagi. Sholat subuh matahari sudah terbit, seakan-akan tidak ada apa-apa, padahal ada apa-apa. Anda mau ziarah aulia mulai Sabang sampai Merauke, seluruh aulia ada ziarahnya, tetapi Anda berani meninggalkan sholat subuh dengan sengaja, meninggalkan sholat 5 waktu dengan sengaja, setetes baru kawali tidak akan turun kepada Anda. Dan ingat, orang yang ingkar dengan sholat, meninggalkan sholat, ingkar dengan sholat, tidak bisa disyafaati oleh Rasulullah. Kalau Nabi Muhammad tidak bisa menyafaati, apalagi para wali.
Saya terkenang suatu hadis yang saya terima dari Sayyidil Habib, guru saya, yang betul-betul mengena keras ke batin saya. Sayyidil Habib Abdurrahman yang dikenal al-Muhaddits al-Kutub al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Bilal wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man taraka sholatas subhi marratan ja'alahu Allah ta'ala mal'unan madal abad. Siapa yang berani meninggalkan sholat subuh sekali dengan sengaja, Allah subhanahu wa ta'ala akan melaknat dia seumur hidup. Tenang, matahari sudah terbit, dia tenang, seakan-akan tidak ada apa-apa. Orang yang meninggalkan sholat subuh, orang yang sholatnya matahari sudah terbit, ketika dia bangun tidur hatinya tenang, ini orang lebih terkutuk, lebih biadab daripada orang-orang yang terkena gempa bumi dan banjir. Saudara-saudara, alam ta'lam as-subhu subhu Muhammad wa dhuhru dhuhru Muhammad wal asru asru Muhammad wal maghribu maghribu Muhammad wal isya'u isya'u Muhammad. Dengan berani meninggalkan as-salah 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 wajad amal Rasul dulu Nabi Muhammad, pimpinan dari segala pemimpin adalah Maulana Muhammad, paling alimnya makhluk adalah Maulana Muhammad, paling mulianya makhluk adalah Maulana Muhammad. Beliau menghidupkan malam-malam beliau dengan rukuk kepada Allah, sujud kepada Allah. Kata Imam Abdullah bin Abbas, kenapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghidupkan malam-malam beliau dengan rukuk kepada Allah, sujud kepada Allah sampai kaki beliau bengkak? Karena setiap satu rakaat yang dilakukan oleh Nabi Muhammad, beliau membaca 7 juz ayat Al-Quran. Saudara-saudara, hada maulana wa maulaku. Dan kita semua ihwal ikhwan, para bapak-bapak, ibu-ibu, semuanya kita akan mati, akan menjadi jenazah, jenazah yang tidak ada apa-apanya. Istri yang Anda cintai akan meninggalkan Anda, anak yang Anda cintai akan meninggalkan Anda, gunung yang Anda kumpul-kumpulkan bakal meninggalkan Anda, bakal menjadi ahli waris. Anak yang Anda bakal nanti yang bakal menginjak-injak tanah Anda ketika Anda masuk ke dalam kubur. Pernah terpikir di dalam hati Anda, di pikiran Anda ketika Anda mau tidur bahwa kau bakal menjadi jenazah? Jangan dianggap gampang kehidupan alam barzakh, dan kita semua bakal mengalami. Sayyiduna Utsman bin Affan yang sudah dijamin menjadi penduduk Ahlul Jannah, ketika melihat kuburan beliau menangis, ketika melihat jenazah menangis. Ketika beliau ditanya kenapa wahai paduka, dijawab oleh Sayyidina Utsman, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, al-qabru awwalu manzilin min manazilil akhirah, fa in nanja minhu sahibuhu fama ba'dahu aysar, wa in lam yanju minhu fama ba'dahu asyad. Kuburan satu tempat daripada alam akhirat. Pertama kali adalah alam barzakh. Al-qabru awwal manzilin min manazilil akhirah. Sebab orang yang selamat ketika masuk ke dalam kubur, ke depannya tambah nikmat tempat di dalam surga. Ketika Anda masuk ke dalam surga, Anda akan lupa dengan bidadari surga. Anda akan lupa dengan susu yang bercampur dengan madu yang la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khitra ala qalbi bashar. Apabila Anda memandang wajah suci Maulana Muhammad, lupa dengan kenikmatan bidadari surga. Yang dicari masuk ke dalam surga adalah Maulana Muhammad.
adalah Habibuna Muhammad, adalah Sayyiduna Muhammad. Sangat menakutkan. Wa illam yanju minhu fama ba'dahu asyad. Sama orang yang masuk ke dalam kubur dia tidak selamat, kedepannya tambah berat, tambah berat, tambah berat, tempatnya di dalam api neraka. Disebutkan oleh ulama tafsir, seandainya satu tetes api neraka jahanam diturunkan ke alam dunia, lahalakal insan wa jami' ma wujida fil alam, dan hancur lebur seluruh alam ini karena kedahsyatan satu tetes api neraka jahanam. Boleh jadi kita tidak mendapatkan barokah dari para aulia karena masih ada Ghadiur Rahim, ada permusuhan, ada tidak saling tegur menegur. Orang-orang seperti ini jangan harap mendapat barakatul aulia. Disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukannya dikarenakan orang menyambung hubungan seperti saya kan ketemu dengan Anda, tidak ada masalah. Tapi orang yang dikatakan menyambung hubungan, ini orang benci dengan kita, musuh dengan kita, tidak menyapa kita tetap datang ke rumah. Ini namanya suatu ayat. Kalau Anda bisa melakukan seperti ini, berarti betul-betul Anda pecinta Sayyidina wa Maulana Muhammad Rasulullah. Itu membutuhkan hati bersih, suci. Saudara, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar ini sahabat Nabi. Kata Nabi pesan suci kata Rasul, ayat jizu ahadukum an yakuna mithla Abu Bakar. Apakah di antara kalian tidak ada yang mampu seperti Abu Bakar? Abu Bakar bukan banyak sholat di waktu malam, bukan banyak puasa, tetapi Sayyidina Abu Bakar setiap malamnya beliau mengangkat kedua tangannya, beliau berdoa, ya Rabbi, kalau hari ini ada umat Nabi Muhammad yang berbuat zalim kepada saya maafkan. Kalau ada umat Nabi Muhammad yang berbuat busuk kepada saya maafkan. Jadi sebelum tidur amalannya memaafkan umat Nabi Muhammad. Dia nggak ada sifat pendendam, nggak ada sifat degil, nggak ada sifat ingin menyakiti temannya, nggak ada. Ini nggak ada namanya Ghadiur Rahim. Yang disebutkan oleh Hadratur Rasul, Ghadiur Rahim mal'umun walau mata fil jawfil Ka'bah. Dilaknat orang yang memutuskan hubungan silaturahmi meskipun dia mati di dalam Ka'bah. Dia mati di dalam Ka'bah tapi dia putus hubungan silaturahmi, dilaknat oleh Allah. Padahal Ka'bah tempat paling mulia itu, apalagi meninggalnya di Jambi. Di Ka'bah saja dilaknat, apalagi di Jambi lebih dilaknat lagi. Mari saya ajak bertaubat kepada Hadratullah. Tidak saya, tidak Anda, sudah akui saja kita ini banyak dosa, banyak pura-puranya. Amal kita ingin dilihat orang, ingin menjadi sesuatu yang sangat tua, padahal kita ini tidak ada apa-apanya. Wali kutub saja, wali kutub ya, wali kutub saja itu masih takut mati su'ul khotimah. Waktu wali kutub, pimpinannya para wali. Dan kita apa yang kita andalkan? Siapa yang menjamin kita wafat dalam keadaan husnul khotimah? Tidak ada. Oh, saya pasti husnul khotimah. Siapa Anda? Wali kutub saja yang tinggal itu, wali kutub saja masih takut mati dalam keadaan su'ul khotimah, apalagi kita. Berat ibadah saya itu berat. Karena Nabi Muhammad idza ra'a janazatan yabki wa idza ra'a al-maqbara yabki. Nabi Muhammad kalau melihat jenazah menangis, kalau melihat penguburan menangis. Nabi Muhammad mengatakan, saya tidak tahu apa yang terjadi kepada jenazah ini. Sayyidul wujud wa akramul wujud Maulana Muhammad Rasulullah.
Tidak ada satu makhluk yang cinta kepada kita melebihi Maulana Muhammad. Kalau anda ingin bermaksiat, ingin menentang Allah, ingin sholat subuh hilang, ingat doa Nabi Muhammad ketika beliau mengalami sakaratul maut. Allahumma usdud mauti wa khaffif ala ummati. Pedihkan, sakitkan rasa sakit sakaratul maut, ringankan kepada umatku. Hada maulana wa maulakum. Doa Nabi Muhammad tidak pernah berhenti untuk umatnya. Yang lupa dengan Nabi itu kita, bukan Nabi Muhammad lupa dengan kita. Sayyidat Aisyah As-Siddiqah ketika beliau sedang menjahit jalurnya terjatuh gelap gulita, tahu-tahu Nabi Muhammad masuk, pancaran muka suci Nabi Muhammad, pancaran muka suci Nabi Muhammad, pancaran muka suci Rasulullah, terang benerang nur Muhammad. Sampai Sayyidat Aisyah mengatakan, ma'adwa'a wajhaka ya Rasulullah, alangkah bercahayanya mukamu wahai Nabi Muhammad, kata Sayyidat Aisyah. Dijawab oleh Nabi Muhammad, didoakan oleh Rasulullah, Allahumma ighfir li Aisyah ma taqaddama min dambiha wa ma ta'akharat wa ma a'lanat wa ma asarrat. Wahai Tuhan, ampuni dosa Aisyah terdahulu dan yang akan datang, yang nampak maupun yang tidak nampak. Apa kata Nabi? Atau suruh didoai Aisyah, apakah kau senang dengan doa wahai Aisyah? Tentu hai Nabi. Apa kata Nabi Muhammad? Ini doaku kepada umatku setiap aku selesai sholat. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Mau ada apa-apa dengan Nabi, amal-amal kita ini dilaporkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna a'mala ummati turadu alayya fi kulli ithnain wal khamis wal jum'ah. Amal-amal umatku sampai kepada aku pada hari Senin, pada hari Khamis, pada hari Jumat. Apabila aku mendapati umatku dalam keadaan berbuat baik, wa in ra'aitu syarran hamidullah, aku bersyukur kepada Allah kalau umatku dalam keadaan baik. Wa in ra'aitu syarran, apabila aku mendapat umatku dalam keadaan berbuat tidak baik, fa'abki fi kubri, aku menangis di dalam kuburku. Itu yang disampaikan malaikatul kiram. Sebelum disampaikan malaikatul kiram, Nabi Muhammad tahu li'annahu sayyidul ahlul kufur. Tahu gerak dari kita, tahu di dalam rumah tangga kita, tahu kalau kita mempunyai hati-hati yang jauh daripada cinta kepada salawat dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahu kalau kita membiarkan anak-anak kita, putra-putra kita, putri-putri kita mengenal orang-orang kufar daripada salawat ala Nabi Muhammad, daripada mengenal ashabul Nabi Muhammad, daripada mengenal ahli baitin Nabi Muhammad. Itu tahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum dilaporkan malaikat, Nabi Muhammad pimpinannya ahli kasyaf. Kalau anda tahu wali fulan magamnya seperti ini, wali fulan magamnya seperti ini, wali fulan magamnya seperti ini, baru mendapatkan satu tetes daripada nur Nabi Muhammad. Malaikatul kiram. Saudara tahu kenapa malaikatul kiram? Sayyidul Jibril ingin berdekatan dengan Nabi, Sayyidul Malaikah ingin selalu berdekatan dengan Nabi, karena setiap berdekatan dengan Nabi Muhammad pemahamannya tentang Allah bertambah dan bertambah dan bertambah berkat berdekatan dengan Sayyidina Maulana Muhammad. Di mana malaikatul kiram belajar tasbih? Di mana? Minuri Muhammad, dari nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya jangan salah paham, bukan Sayyidina Jibril guru Nabi Muhammad, tetapi Nabi Muhammad adalah guru Sayyidina Jibril. Surat yang pertama kali diturunkan apa? Iqra,
Kata Nabi Muhammad ketika disuruh membaca oleh Sayyidina Jibril, ana udarin, saya tidak bisa membaca. Kata ikut ma'ana biqari. Ketika kali iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, baru Nabi Muhammad mengatakan iqra bismi, ada Allah. Siapa yang menjadi guru Nabi Muhammad? Allah jalla jalaluhu wahda. At-tabani rabbi fa ahsana ta'dibi. Tidak ada yang pantas menjadi guru Nabi Muhammad kecuali Allah. Tidak ada kiblatul qulub adalah Maulana Muhammad. Anda bisa mengenal la ilaha illallah baraka Rasulullah. Anda bisa kumpul di majelis ini baraka Rasulullah. Anda bisa kumpul di dalam majelis yang mulia ini baraka Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Tetapi entah kenapa hati kita jauh dari Nabi, pikiran kita dunia, pikiran kita pangkat, pikiran kita jauh dari Nabi yang disampaikan oleh Nabi. Sayati ala nasi zamanun hammahum butunuhum. Bakal datang sebuah zaman yang dipikirkan hanya makan. Buat furujahum wari asatun, dan yang dipikirkan hanya pangkat, saudara-saudara. Wala yufakkuruna fi akhiratihim. Dia tidak pernah memikirkan akhiratnya. Apakah nanti mati dalam badan husnul khatimah atau su'ul khatimah, diazab di dalam kubur? Bagaimana nanti ketika yaumil qiyamah? Bagaimana ketika hisab? Bagaimana ketika melewati sirat, jembatan yang mengerikan itu? Apakah saya selamat ketika melewati sirat? Saya pernah memikirkan. Yang penting saya kaya, yang penting saya makan. Ini yang terjadi di zaman sekarang, saudara-saudara. Tidak ada kepedulian untuk saudara-saudaranya yang ada di Palestina yang sekarang sedang dibombardir oleh orang-orang Yahudi. Tidak, tenang-tenang saja dia. Yang penting saya kaya, yang penting saya makan. Ini orang-orang seperti ini tidak bakal bertemu dengan Rasulullah yaumil qiyamah. Disampaikan oleh Hadratur Rasul, man lam yahtam bi amri muslimina falaysa minhum. Seperti tidak ada perhatian kepada orang-orang muslim, maka bukan dari golongan orang-orang muslim. Maknanya bukan golongan umat Nabi. Masjidil Aqsa alladzi barakna haulahu, sampai disifatkan di dalam Al-Quran alladzi barakna haulahu. Kenapa dibilang seperti itu? Karena di samping Masjidil Aqsa ada banyak makam para nabi, ada banyak makam orang-orang saleh. Saudara-saudara kita sedang dihancurkan. Ada yang sampai ibunya memakamkan anaknya sendiri, mengafani anaknya sendiri, menguburkan anaknya sendiri. Tetapi kita dalam keadaan tenang, kita dalam keadaan tidak ada apa-apa. Ini orang, saya katakan, dajjal di akhir zaman yang diam tentang kejadian Palestina, saudara-saudara. Tidak peduli siapapun dia, tidak peduli siapapun dia. Saya katakan orang tersebut dajjal di akhir zaman. Sudah tidak ada kemanusiaan lagi. Tidak memikirkan saudara ini masjid, masuk ini Palestina, tempat yang penuh alladzi barakna haulahu. Allah yang bersifat Palestina. Nabi Muhammad SAW, saudara tahu, sampai minal masjidil haram minal masjidil, siapa menceritakan? Allah. Alladzi barakna haulahu. Tafakuri ayat ini, sehingga kalau anda, hati anda belum terbuka, hati anda terbuka. Oh, saya harus perhatian dengan saudara saya yang ada di Palestina. Kalau saya tidak perhatian, saya dengan harta saya tidak mampu dengan harta, dengan doa. Jangan sampai tidak. Kalau anda tidak, la wallahi Nabi Muhammad tidak akan melihat anda. Kalau mereka orang-orang yang itu ada, sudah nikmat, sudah kumpul dengan Nabi Muhammad, sudah nikmat berkumpul dengan syuhada.
Anda bakal dipertanyakan nanti di yaumil qiyamah. Apakah Anda tenang-tenang saja? Apakah kita ada sifat atau bagaimana? Wallahu a'lam. Jadi tergantung kepada hati-hati kita masing-masing. Kalau hati keras, hati yang cinta kepada dunia, hati yang cinta kepada tahta, hati yang pikirannya hanya wanita, tidak akan pernah memikirkan yang lain, saudara-saudara. Oleh karena itu saya ajak semuanya bertobat bersama. Kita membaca ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Setelah itu kita menyebut nama Allah, Allah bertobat. Sudah, jangan merasa saya jadi orang baik, saya ini sifat-sifat iblis itu dilanggar dulu. Kita merasa saya penuh dengan dosa, saya ini ahli pura-pura, saya tidak ada apa-apanya, saya tidak tahu mati husnul khotimah atau su'ul khotimah. Ketika mahalul qiyam dihadiri oleh Nabi, dan kita mahalul qiyam menyebut nama Allah. Apa gunanya kalau Anda doa di rumah bisa diterima, bisa ditolak? Karena orang doa mustajab harus aklun halal. Tapi kalau di majelis ini tidak berkumpul 40 orang kecuali ada satu waliyun min awliyaillah yang mustajabud dakwah. Nah, Nabi Muhammad yang mengangkat doa kita. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, is'alullah wa du'u ismi fa innani syafi'un lakum ila rabbikum. Mintalah kalian semua kepada Allah, sebut-sebut namaku, nama Nabi Muhammad. Fa innani syafi'un lakum ila rabbikum. Mari sama-sama saya ajak mahalul qiyam berdiri, dibaca Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita menajat menebut ya Allah, tobat. Disebutkan di dalam hadis Rasulullah, la taqum as-sa'ah hatta la yuqalu fil ardi Allah Allah. Kiamat tidak akan mungkin bangkit kalau masih ada di bumi orang menyebut nama Allah. Nah, kalau kiamat saja tidak akan bangkit, apalagi bala-bala batin akan hilang, bala-bala batin, bahir batin hilang semua, menyebut nama Allah, Allah khusyuk. Hadirkan hati, kesempatan cukup, sudah cukup, kita pikirkan dunia cukup. Mari bertobat bersama. Barakah Sayyidina Maulana Muhammad, barakah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu ta'ala, barakah para ulia. Ya Nabi salam
anta syamsun sama-sama munajat kepada Hadratullah bahwa kita bakal mati, bakal menjadi jenazah yang tidak ada apa-apanya. Sebelum saat itu tiba, sebelum nafas kita terhenti, sebelum nafas kita sudah tersendat-sendat lagi, akhir tanda kehidupan kita di alam dunia, kita berteriak menyebut Ya Allah, Ya Allah dengan keras, Ya Allah. Terus jangan berhenti sebut nama Allah. Mungkin bibirmu masih bisa menyebut nama Allah. Kalau datang saatnya bibirmu tidak bisa lagi menyebut nama Allah. Siapa yang mengeluarkan kau dari rahim ibu adalah Allah. Siapa yang memberikan anda nafas Allah. Siapa yang memberikan anda penglihatan Allah. Siapa yang memberikan anda ketipan mata yang tidak bisa terhitung tanpa anda bayar Allah. Yang memberikan anda pendengaran Allah tanpa anda hitung yang memberikan Allah. Ya Allah, ya minta ampun kepada Hadratullah. Kaki kita melangkah buat maksiat, tangan kita maksiat, mata kita maksiat. Kita minta ampun kepada Allah. Ibn Sini Syekh Abdul Qadir, kami mohon kepada Mustafa Syekh Abdul Qadir Jailani, undur ilaina, undur ilaina, undur ilaina, undur ilaina, undur ilaina. Kami mohon kepadamu ya Rabb, ya Rabb, bersihkan hati kami dari cinta kepada dunia, cinta kepada tahta, dirubah oleh Allah, cinta Allah, cinta Rasulullah, cinta Al-Quran, cinta salawat ala Nabi, cinta salawat ala Nabi, cinta awliya, cinta salihin. Kami mohon kepadamu, barakah Maulana Muhammad, barakah Rasulullah, ya Allah, Allah. Barakah Sidi Syekh Abdul Qadir Jailani. Mudah-mudahan ibu-ibu kita dipanjangkan umur dan diandang baca dimanapun. Jangan lupa baca Sayyidul Muhammad Rasulullah. Siapa yang pertama kali mengenalkan anda kepada Allah adalah ibu, kepada Nabi adalah ibu. Sayang sejuta kali sayang. Dan juga kita sudah dewasa. Dengan rekan kerja kita tersenyum di hadapan ibu kita cemberut. Ampuni kami ya Allah, ampuni kami ya Allah. Bayangkan ibumu ada di depanmu, bayangkan ibumu ada di depanmu. Kami takut ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ibu yang kami cintai sudah berubah menjadi jenazah. Tangannya sudah kaku, kakinya sudah kaku, matanya sudah tidak bisa melihat lagi. Hari terakhir kami berjumpa dengan ibu. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ibu yang baik itu, yang bila kita melihat ibu sama seperti melihat Ka'bah. Anda berbakti kepada ibu sama seperti Anda berbakti kepada 40 wali kutub. Saudara-saudara, sudah tidak ada lagi. Ibu kita akan dimandikan, akan dibungkus dengan kain kafan, akan dimasukkan, akan disolatkan, akan dimasukkan ke kubur. Ketika Anda pulang ke rumah Anda, sudah tidak ada lagi ibu Anda, sudah tidak ada lagi ibu Anda. Yang ada hanya sandalnya, yang ada hanya pakaiannya, yang ada hanya tempat tidurnya. Ampuni kami ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah.
Rab, ya Rab, yang sudah wafat ayah ibu kami ya Rab, ya Rab, ya Rab, berkah Syekh Abdul Qadir Jailani, berkah Maulana Muhammad yang sekarang mengalami ini orang tua kami di barzah yang sedang diangkat, mudah-mudahan azabnya diangkat oleh Allah, dikumpulkan dengan Nabi Muhammad, dikumpulkan dengan Syekh Abdul Qadir Jailani, dijadikan kuburannya rawdah milik Abdul Jannah. Dan ya Allah ya Rab, bagi ibunya semua yang sakit, kubil khusus sama walidah Sarifah Safiyah binti Muhammad Al-Haddad, Tahul Umrah ya Rab, Rabbul Umrah Sahabat Ma'amar Sariyah di khairin oleh penwa'afiyah kusurur wa hudur ijauhi Maulana Muhammad, ijauhi Syekh Abdul Qadir Jailani ya Rab, Yahya Ali Muhammad ya Rab. Mudah-mudahan semuanya ya Rab, ibunya yang sakit penyakitnya diangkat, ayahnya yang sakit penyakitnya diangkat, mudah-mudahan ya Rab semuanya dapatkan mimpi bertemu dengan Rasulullah, melihat muka suci Rasulullah. Mari sama-sama kita bertawasul dengan Ahlul Badar, kita bertawasul dengan Ahlul Badar. Salatullah salamullah ala Taha Hadra, salatullah salamullah bagi pokoknya. Mari kita bacakan zikir kita untuk Sultan Al-Awliya Syekh Abdul Qadir Jailani. Jadi ini bacaannya singkat tetapi fadilahnya luar biasa. Saya dapat ijazah dari Sayyidi Al-Habib Abdul Rahman yang dari Imam Al-Mahdi Al-Kutub Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Al-Jilani, bersambung sanadnya kepada Imam Al-Arif Al-Habib Muhammad bin Salim Al-Habib. Beliau menerima daripada gurunya Imam Al-Muhaddits Sayyid Alwi bin Abbas Al-Maliki. Beliau menerima daripada gurunya Syekh Syaikhul Ulama ulama yang paling alim di Abu Dhabi. Bismillah dari Imam Hasan Asy-Syadili. Beliau ini bertemu dengan Rasulullah mendapatkan ijazah dari Nabi. Siapa-siapa yang membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin anda ma wasi'ahullah, dibaca 4 kali, dihadiahkan untuk orang yang sudah wafat sama seperti membaca la ilaha illallah 72.000 kali. Yang membaca 4 kali Anda niatkan buat guru Anda, orang tua Anda yang sudah wafat 4 kali la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin anda ma wasi'ahullah. Setelah sholat, setelah bacaan sholat itu di kuburan orang tua Anda, ayah Anda, itu sama seperti mendapat fadilah bacaan la ilaha illallah 72.000 kali. Keterangan tersebut tertera di dalam kitab Minhatul Ilah. Jadi dihadiahkan untuk Sayyidul Qaul untuk Kumpul Aqwan Syekh Abdul Qadir Jailani. Jadi kita baca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin anda ma itu langsung tersambung kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, dan itu seperti sentuh di Syekh Abdul Qadir Jailani. Anda melakukan hubungan batin. Oh ternyata di Jambi, di daerah mana namanya? Apa? Bayung kecil, Bayung Lencir. Ada orang yang ingat kepada saya, dikasih barokah, dikasih mandat oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Yang dikira meninggal, orang bodoh, orang goblok itu menganggap aulia meninggal. Nggak meninggal, pindah alam. Bal ahya'u inda rabbihim yurzaqun. Mari kita sama-sama hadiahkan untuk beliau. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin
adada ma'asiyah Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Jadi Sayyidi Muhammad Al-Baqri beliau bertawajuh kepada Allah selama Siti Hasanah 60 tahun untuk meminta satu single sholawat yang lain daripada yang lain. Beliau mendapatkan sholawat Fatih. Nah, keterangan dari alim Madinah Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith atallahu umrahu wa qala umar sahabat Muhammad Syariah fi khairi wa lutfi wa afiyah. Satu kali sholawat Fatih sama seperti sholawat yang lain 600.000. Jadi anda baca dikit bidadari 72.000 kali. Ini satu kali 600.000 kali 3 berapa sudah? Luar biasa, insya Allah. Mudah-mudahan semuanya dapat barokah. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Bagi siapa saja karena ini tempatnya jauh ya, insya Allah tempatnya luar biasa. Jadi saya senang datang ke sini, penghormatannya luar biasa. Bagi yang mau mengikuti sekarang kan medsos ya, itu Mobile Legend itu dibuang. Mobile Legend mudah-mudahan ini paham ini Mobile Legend. Ya. Ada saudaranya Mobile Legend itu apa namanya? Apa? Subhanallah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Asy-syabab su'batun minal junun." Masa muda adalah salah satu cabang daripada kegilaan. Ada yang gila dengan workshop, ada yang gila dengan, kalau katakan Mobile Legend ini saya katakan Syekhul Iblis di hadal zaman. Itu adalah orang itu main Mobile Legend itu sampai 3 jam diajak orang tuanya ngomong tidak dilukan itu. Kuat itu Mobile Legend itu 3 jam. Saya pikir ini kalau 3 jam baca sholawat ala Nabi jadi wali ya. Cuma karena ini Mobile Legend sampai ada orang mau meninggal yang biasanya kemudian dihadiri Syabul Qadir Jilani, kemudian dihadiri Rasulullah. Ini karena keseringan Mobile Legend hanya begini. Kira-kira husnul khotimah atau suul khotimah itu apa itu? Apa lagi? Apa? Masya Allah, la hawla wa la quwata. Inna lillahinya sekarang Mobile Legend. Inna lillahi. Nah, sekarang yang pakai IG dibuka IG-nya, yang pakai buka IG-nya Habib Abu Bakar Muladawilah. Yang pakai IG silahkan dibuka. Jadi nanti kalau ada pengajian, ada taklim bisa mengikuti Habib Abu Bakar Muladawilah di IG. Nah, begitu itu Mobile Legend-nya itu ketiga itu Syekhul Iblis. Oh iya, saya pikir kok bisa 3 jam itu. La haula wala quwata. Coba pengajian lama sedikit, pengajian yang kelamaan. Wah, ente buat-buatnya mulai pagi sampai sore nggak pernah kelamaan gitu. Buat-buatnya mulai pagi, makanya kata Syekh Al-Imam Al-Muhaddits Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Tauhid, setiap orang yang hadir majelis diganggu 700.000 setan. Berarti kalau ada orang sedang ada acara haul, ada maulid, ada acara taklim, hatinya kok kelamaan ya. Ini orang sedang kerasukan setan. Udah belak-belakan aja udah. Nah, nggak bisa saya panggil ketawa-ketawa gitu, nggak bisa. Udah belak-belakan aja, berarti sedang kerasukan setan itu. Coba
pagi ya buka toko laris, waduh, siang laris, aduh, sore buka. Kalau perlu sampai jam 12 malam tokonya dibuka untuk urusan dunia. Tetapi untuk urusan Nabi Muhammad, Anda perhitungkan siapa-siapa yang perhitungan dengan Nabi Muhammad, dengan acara kok keramahan, kok ini kok ini, nanti di yaumil qiyamah Nabi Muhammad berhitungan dengan dia. Hati-hati ngomong itu kok kelamaan ya, acaranya kemalaman, ente untuk dunia nggak ada kemalaman. Pokoknya intinya gitu, kok nggak betah itu majlis ya, kok lama ya, sedang kerasukan setan. Kita aja rumusnya. Pokoknya hati nggak tenang, hati sumpah, hati gelisah, terus kok nggak bubar ini, waduh lama ini, sedang kerasukan setan. La haula wala quwata illa billahil azim. Ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan semuanya selamat ya, ibu-ibunya yang hadir semuanya mudah-mudahan kasih panjang umur, sehat afiat. Ini semuanya ulama-ulamanya ini yang saya nggak kenal, mudah-mudahan semuanya dipanjangkan umur, sukses dakwanya, berkah kehidupannya, semuanya yang hadir, yang mendatangkan saya, semuanya diberi keberkahan oleh Allah Jalla Jalaluhu wa ta'ala. Kasih jalan. Yang ada orang silakan foto di depan sini. Kumpul satu. Kita kumpul. Ada kumpul yang hadarah. Kumpul. Balik. Dah. 1, 2, 3. Kali lagi. Oke sahabatku, terima kasih. Mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.